Innal hamdalillah alladzi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada li kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyana fi taqwallahi wa ayyuhal hadirun al-musallun al-jum'ah bi qaulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Jami Ar-Ridha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama khatib mengajak, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu banyak. Sampai tidak ada satu manusia pun yang mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah sampai, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat kesehatan. Nikmat apa? Iman. Nikmat apa? Nikmat Islam dan seterusnya. Nikmat apa lagi ketika kita hitung nikmat, maka kita bingung menghitung nikmat itu sendiri saking banyaknya. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang duduk pada hari ini sebagai tamu-tamu Allah, salat Jumat dengan niat yang terbaik untuk Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma bainal jum'atain kafarah. Antara dua Jumat adalah kafarah daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat terbaik kita yang Allah hitung dan Allah hapuskan dosa-dosa kita di Jumat yang lalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, Agustus terkait dengan kemerdekaan. Agustus terkait dengan kebebasan. Apa itu merdeka? Apa itu kebebasan? Yang dimana nafsu manusia tidak terlepas daripada kekangan-kekangan nafsu, kekangan-kekangan kebebasan dan seterusnya. Setan dan jin, iblis dan seterusnya selalu menggoda kita. Kita tidak akan merdeka dengan godaan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang negara, berbicara tentang wilayah dan seterusnya. Apa itu merdeka? Merdeka memiliki 3 konsep yang luar biasa di dalam Islam. Lalu bagaimana kita memaknai merdeka itu? Yang pertama, makna merdeka yaitu bagaimana kontribusi kita terhadap negara. Apa yang bisa kita lakukan terhadap negara secara besar. Lalu bagaimana konsep kita, kontribusi kita terhadap yang lebih kecil, yaitu kalangan RT, naik lagi RW, dan seterusnya sampai negara. Yang kedua, seberapa manfaatkah diri kita ketika kita memaknai kalimat merdeka itu? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'um linnas. Ini konsep kemerdekaan sesungguhnya, jemaah yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, belum dikatakan merdeka jikalau hidup ini hanya memikirkan diri sendiri. Pernahkah kita berpikir bagaimana kader-kader pejuang-pejuang bangsa di masa depan? Kita soleh, kita baik, kita luar biasa, kita alim dan rajin pergi ke masjid dan seterusnya. Bagaimana dengan kader-kader penerus kita, anak-anak kita? Sebagai orang tua, pernahkah kita berpikir bagaimana kemerdekaan itu bukan hanya untuk saya? Bagaimana dengan kemerdekaan anak-anak saya? Jamaah yang dirahmati Allah, hadakumullah ajma'in. Merdeka adalah usaha yang luar biasa daripada penerus-penerus bangsa, sehingga terciptalah 5 sila yang luar biasa yang disebut dengan Pancasila. Ketahuilah, Pancasila yang dibangun oleh para pejuang-pejuang bangsa termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir dirumuskan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Jamaah yang dirahmati Allah, apa itu merdeka? Merdeka berbahasa Arab yaitu al-istiqlal. Al-istiqlal artinya merdeka, bukan al-hurriyah. Beda merdeka dan kebebasan. Merdeka di dalam Islam memiliki 3 hal yang tidak lepas daripada kalimat merdeka. Ketika 3 hal ini tidak ada, maka kita belum merdeka. Secara konsep iman, secara konsep Islam, secara konsep ihsan, ketika ini belum ada di dalam ketiga dalam diri manusia, seorang muslim, seorang mukmin, seorang muhsin, dia belum dikatakan merdeka sesungguhnya. Yes, konsep merdeka, teksnya ya merdeka, tetapi ketika 3 hal dalam agama ini belum tidak ada, maka belum dikatakan merdeka. Yang pertama, merdeka untuk penghambaan kepada Allah. Dia tidak lagi mencari muka, dia tidak lagi pentingkan dunia. Yang dia cari adalah ridho Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini konsep merdeka yang sesungguhnya, merdeka hakikian. Ketika hidup manusia tergantung dengan manusia yang lain, ketika hidup manusia tergantung dengan hidup yang lain, maka belum dikatakan merdeka. Bahkan bahwasannya di sebuah ayat Al-Quran disebutkan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka yang menyembuhkan Allah. Ini konsep merdeka. Apabila aku fakir, maka yang mengayakan adalah Allah. Ketika aku lapar, yang mengenyangkan adalah Allah. Ketika aku haus, yang memberi minum adalah Allah. Ini konsep merdeka yang pertama. Bagaimana penghambaan kepada diri kita kepada Allah secara totalitas. Ketika belum totalitas penghambaan kepada Allah, berarti kita masih terpenjara, terjajah. Kul, katakanlah, inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mamati, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Ini konsep yang luar biasa, lapang dan luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, konsep merdeka yaitu melepaskan manusia dari himpitan kehidupan. Bagaimana konsep melepaskan himpitan kehidupan? Ternyata ada pada diri kita masing-masing, yaitu hati-hati yang jernih, yang disebutkan dalam agama qalbun salim. Ketika setiap individu manusia memiliki qalbun salim, maka akan membawa keberkahan di dalam sebuah tempat, desa, kelurahan, dan seterusnya sampai negara. Ketika semua individu memiliki qalbun salim, maka diyakinkan, dipastikan daerah itu membawa keberkahan. Jamaah yang dirahmati Allah, sempitnya hidup adalah sempitnya hati. Bukan sempitnya rumah, bukan sempitnya tempat, akan tetapi melainkan sempitnya hati di dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan ini. Ketika hati sudah sempit, apapun nikmat akan menjadi tidak nikmat. Tetapi ketika rizki itu biasa, keadaan itu biasa, lalu hatinya lapang, maka kenikmatan pun akan dirasakan. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza saluha saluha jasadu kullu, wa idza fasada fasada jasadu kullu. Ala wahya qalb. Ketahuilah, pada diri manusia ini ada segempal darah. Apabila saluha, baik gumpalan darah ini, maka saluha jasadu kullu, maka semua baik badannya. Wa iza fasada fasada jasadu kullu. Dan apabila sebuah darah ini rusak, maka rusak pula satu tubuh ini. Ala wahya qalb. Ketahuilah, dialah ada hati. Ketika kita berbicara hadis Rasulullah yang mulia ini, maka ternyata konsep merdeka adalah konsep merdeka hati, bukan merdeka secara kontekstual yang kita bisa lihat sekarang. Bagaimana kita memahami hati ini bersih daripada penyakit-penyakit hati, hasad, hasud, iri,
dengki, takabur, riya, sombong, sum'ah, namimah, kadzabah, ghibah, apalagi fitnah sudah merajalela, kita belum merdeka. Kita belum merdeka. Ketika ini masih bersarang pada diri manusia, maka negara itu belum merdeka. Karena saling mencurigai, karena di dalamnya ada saling mengutuk, karena di dalamnya saling tidak percaya dan seterusnya. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, konsep merdeka di dalam Islam tidak terlepas dari sebuah kalimat keadilan. Konsep yang nomor 3 sudah pastikan adalah adil, adalah konsep yang luar biasa di dalam Islam. Tidak melulu sebuah konsep kebahagiaan, bukan. Tetapi konsep kemerdekaan adalah bukan konsep hanya sekedar kesejahteraan, tetapi lebih kepada keadilan. Apa itu adil? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu dikatakan adil. Qulil haqqa walau kana murran di dalam bahasa Arab. Katakanlah meskipun itu pahit. Lalu apa yang terjadi di zaman sekarang pada diri kita? Tidak usah berbicara besar, tapi pada diri kita, kita mampu mengatakan yang hitam itu putih, yang putih itu hitam. Kita belum merdeka, kita belum adil. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Kita belum merdeka. Bagaimana konsep adil itu? Yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini baru dikatakan adil. Seorang alim dikatakan adil apabila dia memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa. Ketika penguasa dikatakan adil, dia mampu merangkul seluruh masyarakatnya. Ini baru dikatakan adil. Ini baru dikatakan merdeka. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita berbicara tentang merdeka, ada satu konsep yang luar biasa yang tadi disebutkan oleh khotib sebelumnya, yaitu konsep kebebasan. Apa itu bebas? Bebas yang dimanai, yang beredar pada masyarakat adalah bebas brutal. Ini salah. Bebas itu bukan brutal. Biasanya yang dikatakan bebas, kita bebas memilih, bebas berekspresi, bebas ini dan itu salah. Yang betul di dalam konsep Islam adalah al-hurriyah hiya hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati akhihi. Ini dalam konsep Islam. Kebebasan seseorang terbatas dengan kebebasan orang lain. Ini baru dikatakan kebebasan, bukan kebrutalan. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita bisa memaknai kemerdekaan ini dengan sesungguhnya di antara 3 konsep yang di atas. Ayo sama-sama kita merefleksikan diri. Bagaimana dengan ketauhidan kita? Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan konsep-konsep kehidupan kita? Mendekati keadilankah atau menjauhi keadilankah? Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir khatib berpesan, mari sama-sama kita mengasah ketakwaan kita masing-masing terhadap Allah, sehingga kalimat merdeka bukan hanya merdeka berhura-hura setiap tanggal 17 Agustus, tapi bagaimana kita meneladani hati-hati ini dengan konsep yang terbaik. Akhirul kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan hal-hal yang tidak kalian ketahui. Al-ayah. Saudara-saudaraku, di khutbah kedua ini
Mari sama-sama setelah keluar dari masjid ini kita merelaksasikan diri terus untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Merelaksasikan terus bagaimana hati ini mengikis kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati. Setelah keluar dari masjid ini, sholat Jumat ini, mari sama-sama kita bertekad menjadi ahlul khair, menjadi ahli-ahli kebaikan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan bagaimanapun kita berada. Insya Allah kemerdekaan yang hakiki kita bisa nikmati yang sesungguhnya. Bukan hanya kemerdekaan yang dikatakan ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya kebesaran. Itu besar. Tapi mari sama-sama kita mulai dari yang kecil. Dari siapa? Dari diri kita masing-masing. Insya Allah Allah meridhoi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qutsihi. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, azila syirka wal musyrikin, wansur ibadakal mukhlasin, wansur man nasraddin, wakhzul man khadal muslimin, wa dammir a'da'ad-din ya Allah, wa dammir a'da'ad-din ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika bi 'izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.